Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi terakhir yang akan kita pelajari dalam bentuk aljabar adalah operasi pembagian. Operasi pembagian bentuk aljabar dapat dilakukan bila bentuk aljabar tersebut dan pembaginya memiliki faktor yang sama. Jadi kalau pembilang atau yang dibagi dengan yang membagi tersebut memiliki faktor yang sama, maka pembagian bentuk aljabar dapat dilakukan. Kita gunakan hukum pencoretan atau kanselasi gitu ya. Nah, contoh yang kita berikan di sini ada 3 dan ini ketiga-tiganya berbeda cara mengerjakannya nanti. Yang penting syarat pembagian bentuk aljabar itu boleh dilakukan bila bentuk aljabar dan pembaginya memiliki faktor yang sama. Oke, contoh nomor 1. Tentukan hasil dari 36 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi 9A kuadrat kali B. Nah, bentuk aljabar yang ini kita akan menyelesaikannya dengan mencari faktor-faktornya terlebih dahulu gitu ya. Misalnya 36 dengan 9 memiliki faktor yang sama, yaitu 4. 36 itu dapat kita tulis menjadi 4 kali 9. Kemudian A pangkat 5 itu sama dengan A pangkat 2 dikali A pangkat 3 dikali B kali B pangkat 2 gitu ya. Karena B pangkat 3 itu berasal dari B kali B pangkat 2. Ini kita bagi dengan 9A kuadrat B. Nah, ternyata mereka memiliki faktor yang sama. Ini dapat kita coret gitu ya. Kemudian ini B dengan B, kemudian A kuadrat dengan A kuadrat. Sehingga hasil yang tinggal atau hasil baginya adalah 4A pangkat 3 B kuadrat. Oke, ini hasil baginya. Nah, kemudian yang perlu diingat bahwa bentuk pembagian dari bentuk aljabar ini dapat lebih mudah ditulis jika dalam bentuk per seperti ini ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 kita punya X kuadrat tambah 9X tambah 18 dibagi dengan X tambah 6. Cara soal yang kedua ini kita akan menggunakan pemfaktoran yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kalau kita ubah ini menjadi bentuk faktor. Oke, berarti kan ini X kuadrat tambah 9X tambah 18, ini A-nya 1 ya. Nah, kita pikirkan B ini dan C. B-nya 9, kemudian C-nya 18. Sepertinya 9 itu 3 tambah 6, C itu 18 itu 3 kali 6 gitu ya. Berarti ini berubah dapat ditulis menjadi X tambah 3 kali X tambah 6 dibagi dengan X tambah 6. Sehingga ini memiliki faktor yang sama, yaitu X tambah 6. Sehingga ini dapat kita coret. Kita dapatkan hasilnya adalah X tambah 3. Oke, untuk soal ketiga kita punya 3Y pangkat 3 kurang 10Y kuadrat tambah 7Y tambah 10 dibagi dengan 3Y tambah 2. Sengaja saya membuat skemanya dengan pembagian bersusun seperti biasa. Kita akan melakukan pembagian dengan cara kita membagi bilangan di sekolah dasar. Nah, ini kita cukup memperhatikan adalah suku pertamanya ini dengan suku pertama pembaginya. Kita cobakan ya. 3Y pangkat 3 dibagi dengan 3Y. Kita dapatkan adalah Y kuadrat ya, Y kuadrat. Kemudian Y kuadrat dikali 3Y kita peroleh 3Y pangkat 3 Y kuadrat dikali 2 ditambah 2Y kuadrat. Kemudian kita kurangkan. Ini habis ya. Kemudian negatif 10Y kuadrat dikurang dengan 2Y kuadrat. Kita peroleh adalah negatif 12Y kuadrat. Ini tambah turunkan 7Y tambah 10. Selanjutnya kita lakukan pembagian seperti biasa. Yang ini sisanya lagi. Sisanya itu adalah 12Y kuadrat. 12Y kuadrat ditambah 7Y tambah 10. Negatif 12Y kuadrat dibagi 3. Kita dapatkan adalah negatif
4Y ya. Nah, negatif 12Y kuadrat dibagi 3Y adalah 4Y, negatif 4Y. Negatif 4Y dikali 3Y. Negatif 12Y kuadrat. Negatif 4Y dikali 2. Negatif 8Y. Ini seperti biasa kita kurangkan. Ini habis. Ya. 7 kurang 8. Ini 15Y tambah 10. Oke. Terakhir kita lihat ini. Kita punya 15Y tambah 10. 15Y dibagi 3Y. Dapat 5 ya. Tambah 5. 5 kali. Ini dapatnya 5. Nah. 5 kali 3Y, 5 kali 3Y, 15Y. 5 dikali 2 tambah 10. Oke, habis. Sehingga dapat kita tulis jawaban kita itu adalah, jadi 3Y pangkat 3 kurang 10Y kuadrat tambah 7Y tambah 10 dibagi dengan 3Y tambah 2 sama dengan Y kuadrat kurang 4Y tambah 5. Oke. Yaitu Y kuadrat kurang 4Y tambah 5. Nah, itu tadi pembagian operasi pembagian bentuk aljabar. Sebenarnya untuk soal nomor 3 ini dapat kita lakukan dengan cara yang seperti soal nomor 2 dengan memfaktorkan. Tetapi tentu kita harus memfaktorkan. Nah, memfaktorkan suku banyak. Ingat lagi metode Horner ya. Metode Horner, tapi itu nanti di bab selanjutnya yang akan kita pelajari. Nah, itu tadi tentang operasi pembagian bentuk aljabar. Nah, selanjutnya lagi yang akan kita pelajari adalah pecahan berbentuk aljabar ya. Oke, selanjutnya pecahan bentuk aljabar ya. Sebenarnya pecahan bentuk aljabar ini hampir mirip dengan penulisannya, hampir mirip dengan operasi pembagian bentuk aljabar. Cuman di sini mungkin lebih dipisahkan ke bentuk pembilang dan penyebut begitu ya. Jadi bukan bilangan yang dibagi dengan pembaginya. Nah, pecahan bentuk aljabar adalah bentuk aljabar yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang masing-masing pembilang dan penyebut tersebut mengandung variabel. Contohnya di sini adalah 2x tambah 3 per 5x kurang 4. Jadi 2x tambah 3-nya pembilang, 5x kurang 4-nya adalah penyebut. Atau bisa saja yang seperti nomor 2 ini, yaitu 15p kuadrat QR per 13A kuadrat B kuadrat. Itu adalah contoh dari bentuk pecahan aljabar. Oke, tadi kita sudah memperkenalkan tentang pecahan bentuk aljabar, di mana terdiri dari pembilang dan penyebutnya memang mengandung bentuk aljabar ya, atau mengandung variabel. Selanjutnya operasi hitung bentuk aljabar pecahan. Ini sebenarnya lebih ke modifikasi gitu ya. Oke, kita lihat ini saya sediakan penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Dan seperti pada bilangan bulat biasa, pada bilangan pecahan ketika kita menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya ya. Jadi intinya sama. Jadi kita bisa menggunakan konsep penjumlahan pada pecahan bilangan pada bentuk aljabar ini. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, untuk bentuk aljabar menyamakan penyebutnya memang kadang perlu dibaca di KPK dan FPB ya, tapi ini nggak langsung aja dikalikan ya. Penyebutnya dengan penyebutnya. Berarti ini X tambah Y dikali dengan X kurang Y. Kemudian ini kali silang seperti biasa. Berarti ini X kali X kurang Y tambah ini dibagi ini lagi ya. Berarti nanti adalah Y dikali X tambah Y. Kalau saya tadi kali silang. Sebenarnya ini dibagi ini kali ini gitu ya. Sama dengan X kuadrat
kurang XY tambah XY tambah Y kuadrat. Di bawahnya ini ingat jumlahnya dikali selisihnya, berarti jawabannya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Sehingga kita dapatkan ini habis sama dengan jawabannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat kurang Y kuadrat. Atau hasilnya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini hasilnya. Oke ya. Untuk soal nomor 2 juga sama. Untuk nomor 2 kita mengurangkan pecahan aljabar, maka penyebutnya harus sama ya. Kita samakan penyebutnya di sini. Ini langsung saja boleh P tambah 3 kali dengan P kurang 2. Ini 4P kurang 8. Ini kurang 3P kurang 9. Sama dengan 4P kurang 3P, P kurang 17. Di bawahnya adalah P kuadrat ditambah P kurang tambah 1. Oke, gitu ya. Tambah 6, sorry. Tambah kurang 6. Jadi jawaban yang nomor 2 itu adalah P kurang 17 per P kuadrat tambah P kurang 6. Oke. Bagaimana dengan nomor 3? Nomor 3 kita mengalihkan. Kalau mengalihkan pecahan kan biasa pembilang dikali pembilang atau penyebut dikali penyebut. Tapi ini kayaknya harus kita sederhanakan dulu sehingga hasilnya tidak besar atau tidak menyusahkan nanti. Mungkin bisa kita keluarkan, mungkin kita faktorkan dulu yang bagian pertama ini. Ini sama-sama bisa dibagi 3M ya, coba. 3M, tinggal di dalamnya adalah M tambah 4. Yang di bawahnya atau pembilangnya, penyebutnya adalah M kuadrat tambah M kurang 42. 42 itu 6 dengan 7 ya, berarti ini M tambah 7 kali M kurang 6 kali M kurang 6 dibagi per M tambah 4. Nah, ini bisa disederhanakan karena dia memiliki faktor yang sama. Kita kanselasi ini, kemudian ini dengan ini. Oke, maka hasilnya nanti adalah 3M per M tambah 7. Jadi hasilnya lebih sederhana gitu ya. Bagaimana dengan nomor 4? Sama halnya ketika kita membagi pecahan, sesama pecahan, maka ketika pecahan dibagi dengan pecahan sama dengan mengali kebalikannya. Jadi kita ubah dulu operasi ini. Ini operasinya sekarang bagi, kita ubah dulu. Membagi pecahan sama dengan mengali kebalikannya. Oke, atau langsung kita faktorkan juga boleh nih. Ini kita keluarkan sepertinya 4X tinggal X tambah 3 ya. Oke, ini faktorkan X. Nah, 8 negatif 8 dengan 12. Negatif 8 dengan 12 itu negatif 6 dengan negatif 2 ya. Jadi negatif 6 negatif 2. Betul. Ini. Nah, ini dikali jadinya. Kita balikkan ini berarti X kurang 2 per X tambah 3. Jadi perubahan operasi ini sama dengan aturan kita membagi pecahan ya. Sama dengan mengali kebalikannya. Jadi kita balikan. Nah, ini bisa kita kanselasi karena dia memiliki faktor yang sama. Ini dengan ini. X tambah 3 dengan X tambah 3. Kemudian X kurang 2 dengan X kurang 2. Sehingga kita peroleh hasilnya nanti adalah 4X per X kurang 6. Oke. Nah, ini adalah operasi hitung bentuk pecahan aljabar atau bentuk aljabar pecahan gitu ya. Oke. Ini materi kita terakhir, tinggal barangkali untuk pembahasan soal akan kita bahas nanti ketika pas perkuliahan.
Nah, untuk tugasnya diharapkan nanti mereview semua video tentang bentuk aljabar, video 1 sampai video 5, kemudian menandai mana yang tidak dipahami dan kita diskusikan ketika perkuliahan.